Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Gadewandara Gautama, absen 27 kelas 11 IPS 3. Hari ini saya akan menceritakan tentang peristiwa pada saat proklamasi. Mohon disimak. Awal kekalahan Jepang, peristiwa pertama yang memiliki dampak besar pada kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Perang Dunia Kedua. Sekalipun Indonesia tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua, tapi Jepang saat itu menjajah Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dalam perang tersebut, khususnya di medan Asia Pasifik. Di medan tersebut, Jepang sangat agresif dalam melawan kekuatan Amerika Serikat. Namun, kelama-lamaan, keagresifan Jepang tersebut mulai berkurang, karena Jepang perlahan tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika Serikat. Hingga pada puncaknya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat pemberangkatan kapal-kapal perang Jepang. Sebenarnya, waktu itu Amerika Serikat tidak memilih Nagasaki sebagai kota yang akan dijatuhi bom atom. Kota yang harusnya dijatuhi bom atom waktu itu adalah kota Kokura yang menjadi pusat persenjataan Jepang. Namun, pada saat kota Kokura mau dijatuhi bom atom, kota tersebut malah tertutup awan. Hal ini membuat pilot Amerika sangat kesulitan dalam mencari kota tersebut, dan akhirnya kota Nagasaki menjadi pilihan terakhir untuk dijatuhi oleh bom atom oleh Amerika Serikat. Karena kota tersebut terletak tidak jauh di kota Kokura. Karena Jepang semakin terpojok di Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jepang tidak ingin Indonesia melakukan perlawanan, karena Jepang sudah cukup pusing dengan kekalahannya di Perang Dunia Kedua. Pembentukan BPUPKI, tapi janji kemerdekaan yang dikeluarkan Jepang pada saat itu bukan janji mereka yang pertama. Soalnya, pada bulan September 1945, Perdana Menteri Jepang, PM Koiso, sudah pernah mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. PM Koiso mengeluarkan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang. PM Koiso juga kemudian membuktikan janjinya dengan membolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan. Namun, tentu saja dengan syarat bendera merah putih tetap harus dikibarkan bersampingan dengan bendera Jepang. Lebih jauh lagi, Jepang mewujudkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membantu suatu badan yang ditunjukkan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan pembentukan Jepang tersebut kemudian diberi nama Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokubitsu Junbi Kosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Dalam persiapannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau yang disebut dengan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari akhirnya Pancasila. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI melanjuti sidang pertama mereka dengan pembentukan panitia kecil dengan menggunakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Tugas dari Panitia 9 ini adalah mentangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama oleh BPUPKI. Hasil kerja di Panitia 9 ini kemudian dikenal oleh nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan undang-undang dasar yang lengkap dengan pembukanya itu dengan preambul. Setelah Jepang menganggap tugas BPUPKI selesai menjalankan tugasnya, Jepang pun membubarkan badan anggotaan tersebut. Dan pembukaan PPKI setelah Jepang membubarkan BPUPKI, Jepang kemudian untuk persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI atau yang dalam bahasanya Jepangnya disebut dengan Dokubitsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia PPKI ini memiliki 21 orang yang diketuai oleh Soekarno-Hatta. Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia.
20 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Mohatta dan Rajiman Wedioningrat ke darat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan pada saat 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta dan Rajiman Wedioningrat kembali lagi ke Indonesia. Sultan Syahrir yang mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadinya kekosongan kekuasaan atau yang disebut dengan vacuum of power di Indonesia. Dan pada saat 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan yang paling lambat kalau salah 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Dan tanggal 6 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan melalui radio. 16 Agustus 1945 pada saat malam hari, Soekarno dan Mohatta kembali ke Jakarta. Di rumahnya Laksamana Lainda Tarasi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan RI. Pada saat 17 Agustus 1945 malam hingga pagi, Soekarno dan Mohatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945, pada saat jam 10 pagi, Soekarno dan Mohatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dari video saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lainnya. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi, Santi, Santi.